Selamat pagi anak-anak MEM semua. Hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Kita sudah masuk ke tema 6D. Boleh dibuka bukunya subtema 1. Ya, subtema 1 halaman 2. Karena subtemanya adalah globalisasi di sekitar kita. Apa yang kita pelajari di sini adalah tentang pengaruh globalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, contoh bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN, ya, tentang globalisasi. Selanjutnya, proses menghasilkan energi listrik. Yang keempat, tentang reklame. Kita bahas satu-satu. Apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia. Globalisasi berpengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi dan kemudahan dalam berbagai hal. Pengaruh globalisasi sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh, adanya kemudahan untuk memperoleh produk dari negara lain, misalnya makanan. Selain di bidang pangan, masih banyak pengaruh globalisasi di bidang lainnya seperti bidang ekonomi, budaya, transportasi, informasi, dan komunikasi. Ya. Globalisasi memungkinkan beragam produk, misalnya makanan dari negara lain dapat kita jumpai di Indonesia. Contohnya seperti mie instan dari Korea Selatan bisa kita nikmati di Indonesia. Sebaliknya juga seperti itu. Produk makanan dari Indonesia pun dapat dinikmati oleh warga negara lain. Hal itu dapat terjadi karena dua negara melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi dengan komoditas makanan atau bahan pangan. Nah, kerjasama juga terjalin antar negara-negara anggota organisasi ASEAN. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN masih ingat berapa negara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7, 8, 9, atau 10? Ya, kamu benar. 10, ya. Nah, globalisasi juga menjadi pendorong Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama yang terjalin yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan serta sosial budaya. Nah, contoh kerjasama antar anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Diadakan kegiatan ASEAN, ya. Terus program pertukaran belajar, diadakan ajang olahraga, dibentuknya komite budaya dan informasi. Nah, itu adalah contoh kerjasama antar anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Nah, kita lanjutkan materi kita, proses menghasilkan energi listrik. Ya. Disimak baik-baik tentang pembangkit listrik. Pembangkit tenaga listrik berfungsi membangkitkan energi listrik melalui berbagai macam pembangkit tenaga listrik. Pada pembangkit tenaga listrik, sumber-sumber energi dari alam diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk kecepatan atau putaran. Selanjutnya, energi mekanis tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator. Sumber energi menggerakkan turbin, kemudian energi mekanis diubah menjadi energi listrik oleh generator. Ya, itu energi mekanisnya. Sumber-sumber dari alam, energi dari alam yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik
bahan bakar fosil, cahaya matahari, biogas, panas bumi, dan air juga angin. Nah, contoh pembangkit tenaga listrik ada PLTA, PLTU, PLTD, PLT biomasa, PLTS, sambil dibaca kepanjangannya ya, PLTPB. Nah, berdasarkan sumber tenaga penggeraknya, pembangkit listrik dibedakan menjadi pembangkit listrik tenaga termal dan pembangkit listrik tenaga hidro. Apa itu tenaga termal? Pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Nah, perhatikan sumber energi panasnya, ya, menggerakkan turbin, lalu energi listrik diubah oleh generator. Salah satu contoh pembangkit listrik tenaga termal adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Perhatikan gambarnya, itu adalah salah satu panas dari bumi. Ya. Energi panas bumi berasal dari dalam bumi berupa uap panas yang dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Dan dimanfaatkan dengan cara membangun pembangkit listrik yang menggunakan turbin. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik energi panas bumi? Coba diperhatikan. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang pertama, air panas dari dalam bumi naik ke penampungan air melalui pipa. Di penampungan, di penampung air, uap panas dialirkan melalui pipa ke turbin. Selanjutnya, uap panas menggerakkan turbin. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dan air panas dialirkan ke menara pendingin untuk menurunkan suhu air. Ini nanti ada soalnya ya, bagaimana proses. Yang kelima, air yang suhunya telah diturunkan dialirkan kembali ke dalam tanah. Nah, pembangkit listrik tenaga hidro, yaitu pembangkit listrik yang dapat mengubah energi gerak air menjadi energi listrik. Tadi apa? Perhatikan. Ini adalah contohnya pembangkit listrik tenaga air. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang reklame. Oke, perhatikan bacaannya di sini. Macam-macam reklame. Boleh juga dilihat di bukunya ya. Reklame merupakan suatu karya seni rupa yang memuat teks dalam gambar yang menarik. Tujuannya menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk berupa barang atau jasa. Nah, berdasarkan tujuannya, reklame itu dibedakan menjadi dua, komersil dan non-komersil. Nah, ini ada tujuannya. Reklame yang bertujuan menarik perhatian dan menggerakkan keinginan seseorang untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang diinformasikan tersebut. Nah, kalau reklame non-komersial, reklame yang bertujuan menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat, biasanya disampaikan oleh pihak pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk menggugah kesadaran masyarakat mengenai sesuatu hal. Ya. Perhatikan.
Macam-macam reklame antara lain papan nama atau billboard ya, baliho, spanduk, mobile billboard, banner, poster, pamflet, dan brosur. Ini contohnya. Papan nama, ini gambar-gambarnya ya, diperhatikan. Contohnya baliho ya, spanduk, mobile billboard. Perhatikan beda-bedanya, perbedaannya ya. Banner, poster sudah sering kita buat ya. Kemudian ada pamflet, pernah ke minimarket pasti ada yang seperti ini kan, brosur. Nah itu dia macam-macam reklame. Baik, itu saja.